Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di sebuah desa yang terletak di kaki bukit, jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah tempat yang penuh dengan kedamaian dan kehangatan. Desa yang terletak di sekitar kota Padang ini dikenal dengan sebutan Desa Pandasari. Setiap pagi, udara segar yang datang dari pegunungan menyambut penduduknya yang sudah terbiasa dengan ritme kehidupan yang sederhana dan tenang. Desa ini, dengan tanahnya yang subur dan hamparan sawah yang hijau, memberikan pemandangan yang memukau setiap kali matahari terbit di ufuk timur. Warga Desa Pandansari dikenal memiliki kehidupan yang harmonis dan penuh kedekatan dengan Tuhan. Kehidupan spiritual mereka sangat dijunjung tinggi, dengan mayoritas penduduk yang taat beragama. Di setiap sudut desa, terdengar lantunan doa-doa yang mengalun indah dari masjid kecil yang ada di tengah-tengah desa. Setiap rumah memiliki halaman yang dipenuhi dengan tanaman, bunga, dan pohon yang subur, menggambarkan kedamaian yang mengalir dalam kehidupan sehari-hari mereka. Warga desa sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan gotong royong. Tradisi menyambut tamu dengan penuh keramahan adalah salah satu ciri khas mereka. Mereka saling membantu dalam berbagai hal, baik itu dalam perayaan hari besar agama maupun dalam kehidupan sehari-hari. Setiap bulan, ada kegiatan arisan desa yang diikuti oleh semua kalangan, dari yang muda hingga yang tua. Di sela-sela aktivitas harian, mereka juga sering mengadakan pengajian dan majelis taklim untuk memperdalam ilmu agama dan mempererat tali silaturahmi. Mata pencaharian utama penduduk desa adalah bertani. Sebagian besar dari mereka bekerja di ladang atau sawah yang menghampar luas, menghasilkan beras, sayuran, dan buah-buahan yang dijual ke pasar. Namun, ada juga yang membuka usaha kecil-kecilan, seperti warung makan atau toko kelontong. Salah satu usaha yang cukup terkenal adalah warung soto yang dikelola oleh seorang ibu parubaya yang sangat dikenal di desa ini, Bu Ana. Setiap pagi, Bu Ana akan membuka warung kecilnya yang sederhana, yang terletak di ujung desa, dekat dengan jalan utama yang menghubungkan desa dengan kota. Warung soto Pak Liem, seperti yang orang-orang menyebutnya, sudah menjadi tempat yang tak asing bagi penduduk desa maupun pendatang yang melewati jalan tersebut. Warung Bu Ana menjadi tempat berkumpul yang ramai setelah pagi tiba. Warga desa yang datang untuk sarapan akan selalu disambut dengan senyum hangat dan semangkuk soto yang penuh rasa. Bahkan, bagi mereka yang datang untuk pertama kalinya, aroma bumbu rempah yang menggugah selera akan langsung membuat hati mereka merasa nyaman. Makanan yang sederhana, namun kaya akan rasa, selalu berhasil menyatukan mereka dalam kehangatan yang terasa di setiap suapan. Inilah kehidupan di Desa Pandansari, desa yang tenang, penuh dengan kebiasaan yang agamis dan tradisi yang kuat. Namun, di balik kedamaian ini, ada sebuah kisah yang tidak banyak orang tahu. Sebuah kisah tentang perjuangan, pilihan, dan konsekuensi yang harus dihadapi oleh seseorang yang tidak bisa lagi menahan gejolak di dalam hatinya. Kisah ini dimulai di warung soto Bu Ana, tempat yang seharusnya menjadi lambang kedamaian dan kebersamaan, namun justru menjadi titik balik bagi seorang ibu yang berjuang untuk keluarganya. Disinilah cerita kita akan bermula, di Desa Pandansari yang damai, namun penuh dengan rahasia yang tersembunyi di balik kehidupan yang terlihat sempurna. Di suatu pagi yang masih dibungkus kabut tipis, di sebuah sudut kota Padang, berdirilah sebuah warung sederhana dengan dinding dari terpal biru dan meja kayu lusuh. Warung soto Pak Liem. Setiap pagi, wanita berusia 45 tahun, Bu Ana, sudah bersiap sejak azan subuh berkumandang. Tangan cekatannya mengulek bumbu sambal, matanya tajam mengawasi air yang mendidih di panci, dan senyumnya tetap mengembang meski tubuhnya sudah mulai renta oleh kerja keras bertahun-tahun. Bu Ana bukan wanita yang mudah mengeluh. Hidupnya keras, tapi dia lebih keras. Sudah puluhan tahun, Bu Ana berjualan soto di tempat itu, mengandalkan dagangannya untuk menghidupi suaminya, Pak Hasan, yang sakit-sakitan, dan anaknya, Ardi, yang kini berumur 20 tahun dan setia membantunya. Namun,
Sejak 3 tahun terakhir, usahanya tidak lagi semoncer dulu. Bukan karena rasa sotonya berubah, atau kualitas makanannya menurun. Masalahnya hanya satu, warung soto Bu Tuti. Warung Bu Tuti berdiri tidak jauh dari warung Bu Ana. Warung itu lebih baru, tapi lebih ramai. Meja plastik bersih, spanduk besar bergambar soto yang menggoda, dan pelayan muda yang selalu ramah. Yang paling menyakitkan, entah bagaimana orang-orang lebih suka makan di sana. Bu Ana sering memandangi warung Bu Tuti dari kejauhan. Tangannya tetap bekerja, tapi pikirannya bercabang. Apa yang Bu Tuti pakai? Cami masaknya biasa saja, sambalnya juga gak nendang. Gumamnya dalam hati setiap kali melihat antrean di warung Bu Tuti. Hatinya terasa diremas. Dia tidak iri karena uang. Dia iri karena dulu dialah yang ramai. Dialah yang dikenal orang-orang. Sekarang warungnya hanya didatangi pelanggan lama, beberapa ojek online, dan itu pun tak setiap hari. "Mak, ini ada yang cancel lagi," ujar Ardi suatu pagi, sambil menunjukkan layar ponselnya. "Tadi pesan 2 porsi. Sekarang batal." Bu Ana mengangguk pelan. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya kehilangan cahaya. Hari demi hari, orderan semakin sepi. Sementara itu, biaya pengobatan Pak Hasan terus membengkak. Nafasnya sering sesak, jalannya tertatih, dan rumah pun hampir dijual. "Mak, kita tutup aja, Mak?" tanya Ardi dengan nada hati-hati. "Ganti usaha lain." Bu Ana menggeleng cepat. "Gak bisa. Ini satu-satunya yang kita punya. Warung ini darah dan air mata Mama." Ardi diam, hanya memandang ibunya dengan tatapan prihatin. Hari itu langit padang mendung. Hujan turun sore harinya, membuat pelanggan semakin malas keluar rumah. Bu Ana membereskan warung dengan gerak lambat. Dalam diam, ia berpikir tentang semua jalan yang belum ia tempuh, semua doa yang belum dijawab, semua usaha yang terasa sia-sia. Di saat itulah, seorang perempuan tua datang menghampirinya. Bukan pelanggan. Pakaiannya serba hitam, wajahnya keriput, tapi matanya tajam seperti pisau. Dia menatap Bu Ana lama, lalu tersenyum miring. "Bu Ana ya?" Suara perempuan itu berat, serak seperti suara batu digesek. "Iya, Bu. Kenapa?" "Kalau ibu mau warung ibu seramai dulu lagi, bahkan lebih, saya tahu caranya. Tapi jalan ini bukan untuk yang lemah." Bu Ana mengerutkan dahi. "Maksud ibu?" "Saya cuma perantara, tapi saya tahu ada yang bisa bantu. Tapi jalan ini bukan untuk yang lemah," jawab perempuan itu. Sebelum Bu Ana sempat bertanya lebih lanjut, wanita itu pergi menghilang di balik gang sempit. Sejak hari itu, pikiran Bu Ana tidak pernah tenang. Kata-kata perempuan itu terus terngiang di telinganya. "Mungkin ini jalan yang terbaik," gumamnya malam itu, menatap suaminya yang terbaring di ranjang. Ia kemudian memutuskan untuk mencari wanita misterius itu. Bu Ana akhirnya menemukan tempat yang disebutkan, sebuah rumah tua di ujung gang. Di sana, ia bertemu Mbah Saroh, seorang dukun pesugihan yang katanya sudah membantu banyak orang naik kelas dalam semalam. Saroh bukan dukun biasa. Ia tidak banyak bicara, tapi sekali membuka mulut, ucapannya seperti mantra yang menusuk ke tulang. "Rezeki itu gak datang hanya dari kerja keras saja," kata Saroh pelan. "Kadang, kau harus memberi sesuatu yang lebih bernyawa." Bu Ana diam. Dalam hatinya, ada kegelisahan yang menggigit. Tapi ia juga merasa untuk pertama kalinya, ada pintu terbuka di hadapannya. "Apa aku harus bunuh orang?" tanyanya bergetar. Saroh tersenyum. "Tidak, kau hanya perlu mengizinkan semesta yang akan ambil. Tapi yang diambil harus ikhlas dan harus dari darahmu sendiri." Bu Ana terdiam. Perasaan gelisahnya semakin kuat. Akhirnya, dia membuat keputusan. Setelah bertemu dengan Mbah Saroh, Bu Ana tidak bisa tidur semalaman. Kata-kata dukun itu terus berputar dalam pikirannya. "Ikhlas dan dari darahmu sendiri." Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan itu muncul, mengerikan dan menggoda. Pikiran itu mengusik jiwanya, mengaburkan pandangannya terhadap kenyataan pagi itu,
Bu Ana bangun lebih awal. Dia merasa tubuhnya lelah, seperti tak cukup tidur, meski semalam dirinya berbaring di kasur sepanjang malam. Hati dan pikirannya belum juga tenang. Ardi, yang melihat ibunya berbeda, bertanya, "Mak, kenapa? Kayaknya kamu nggak tidur semalam." Bu Ana hanya mengangguk, lalu memaksa diri untuk tersenyum. "Nggak apa-apa, Ardi. Mama cuma butuh waktu sejenak." Namun, di dalam hatinya, Bu Ana tahu sesuatu telah berubah. Keputusan yang harus dia ambil itu terasa semakin mendekat, semakin menekan. Setelah menghabiskan beberapa hari untuk berpikir, Bu Ana akhirnya memutuskan untuk kembali menemui Mbah Saroh. Kali ini, ia membawa keyakinan yang sudah terpatri di dalam dirinya. Ia sudah mantap dengan jalan yang akan ditempuh, meskipun ada rasa takut yang tak dapat disembunyikan. Di rumah tua di ujung gang, Mbah Saroh menunggunya. Wajah dukun itu tampak lebih serius daripada sebelumnya. "Kau datang," kata Saroh dengan suara beratnya. Bu Ana hanya mengangguk. "Saya siap." Mbah Saroh mengangguk pelan, lalu mengarahkannya ke ruangan gelap di dalam rumah itu. "Ini bukan keputusan mudah, Bu Ana. Tapi ingat, tak ada yang besar yang bisa didapat tanpa pengorbanan. Semua yang kau harapkan akan datang, tetapi akan ada harga yang harus dibayar." "Berapa harga yang harus dibayar?" tanya Bu Ana. Suaranya hampir berbisik. Saroh menatapnya tajam. "Darah yang harus mengalir. Jangan ragu. Jika tidak, semua ini tidak akan terjadi." Bu Ana menghirup napas dalam-dalam. Kepalanya terasa pusing, dan hatinya berdebar sangat kencang. "Apa yang harus saya lakukan?" Mbah Saroh mengeluarkan sebuah pisau kecil dari dalam tasnya dan menyerahkannya pada Bu Ana. "Bukan untuk siapa-siapa. Ini untuk dirimu sendiri. Ambil langkah pertama." Dengan tangan yang gemetar, Bu Ana memegang pisau itu. Semua perasaan ragu, takut, dan gelisah menyerbu pikirannya. Di luar, hujan mulai turun lagi. Suara rintiknya terdengar semakin keras, mengiringi ketegangan yang ada. "Jika aku melangkah lebih jauh," pikir Bu Ana, "apakah aku akan bisa kembali ke kehidupan yang biasa? Apakah aku bisa melihat wajah Ardi dan Pak Hasan setelah ini? Mungkin tidak." Namun, dia sudah berada terlalu jauh untuk mundur. Keputusan itu sudah terlanjur diambil. "Aku harus melakukan ini. Aku akan selamatkan warung ini, selamatkan keluargaku. Ardi, Pak Hasan, mereka butuh aku." Dengan satu tarikan napas yang dalam, Bu Ana meresapi setiap kata yang terucap dalam benaknya. Lalu perlahan-lahan menaruh pisau itu di jarinya, memotong sedikit kulitnya, memberi darah seperti yang disarankan Mbah Saroh. Darahnya menetes ke tanah, seperti memberikan izin kepada semesta untuk mengambilnya. Mbah Saroh tersenyum puas. "Itu sudah cukup. Sekarang, semuanya akan berubah." Sejak saat itu, segala sesuatunya berubah drastis. Warung soto Bu Ana mulai dipenuhi pelanggan, bahkan yang baru. Dalam waktu seminggu, ia kembali merasakan kemeriahan yang dulu. Ardi dan Pak Hasan tercengang melihat perubahan yang terjadi. Namun, meskipun warungnya semakin ramai, ada rasa kekosongan dalam diri Bu Ana. Ketika melihat wajah Ardi dan Pak Hasan yang penuh kebahagiaan, ia merasa ada yang hilang, ada yang tak bisa digantikan oleh semua kemewahan itu. Wajah Mbah Saroh terus menghantui pikirannya, dan saat-saat kesendirian tiba, suara dalam hatinya berkata, "Apa yang telah kamu lakukan, Bu Ana?" Semuanya terasa indah di luar, namun terasa sangat berat di dalam. Setiap langkah yang diambil, setiap pelanggan yang datang, meninggalkan perasaan yang semakin menyiksa jiwa. Akankah Bu Ana menemukan jalan keluar dari jalan yang sudah ia pilih? Apakah kebahagiaan itu benar-benar bisa dibayar dengan harga yang sangat mahal? Pertanyaan itu tetap menggantung, tak terjawab, seperti kabut yang membungkus kota Padang. Hari demi hari berlalu, dan warung soto Bu Ana semakin ramai. Orang-orang berdatangan, mengantre panjang untuk mencicipi soto legendaris yang dulu hanya dikenal oleh sedikit orang. Bu Ana merasa lega, namun ada perasaan yang terus menggerogoti hatinya. Setiap kali pelanggan tersenyum puas setelah makan,
Hatinya terasa lebih berat. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, ia tak bisa menyangkal kenyataan bahwa kehidupan keluarganya mulai membaik. Pak Hasan yang sebelumnya sering terbaring lemah kini terlihat lebih segar. Ardi yang dulu hanya membantu di warung kini dapat kuliah di perguruan tinggi dengan bantuan biaya dari keuntungan warung. Namun, semuanya itu tidak pernah terasa cukup. Meskipun warung selalu penuh, meskipun Pak Hasan dan Ardi sehat, ada satu hal yang terus menghantui Bu Ana. Suara dalam hatinya yang terus bertanya tentang harga yang telah dia bayar. Pada suatu malam, ketika warung telah tutup dan hanya ada cahaya temaram dari lampu dapur, Bu Ana duduk sendiri di meja kayu yang sudah usang. Ia memandangi pisau yang pernah ia gunakan, kini disimpan di dalam laci. Ingatannya kembali pada Mbah Saroh, yang dengan wajah penuh ketenangan mengatakan bahwa jalan ini bukan untuk yang lemah. Apakah ini yang aku inginkan? Bu Ana bergumam, matanya kosong, menatap pisau itu. Hatinya gelisah, merasa bahwa ada sesuatu yang hilang yang tak bisa diisi oleh semua kemewahan dan kesuksesan yang datang begitu cepat. Pada malam itu, Bu Ana memutuskan untuk kembali menemui Mbah Saroh. Ia tahu jalan ini tidak mudah, dan entah apa yang harus ia hadapi. Ia harus melangkah, meskipun dengan ketakutan yang terus menggerogoti hatinya. Setibanya di rumah tua yang sudah dikenalinya, Bu Ana masuk tanpa ragu. Mbah Saroh sudah menunggu di dalam, seperti biasa, dengan tatapan tajam yang menembus langsung ke dalam jiwa Bu Ana. "Bu Ana," kata Mbah Saroh, suara beratnya membuat hati Bu Ana berdegup lebih cepat. "Apa yang membuatmu datang lagi?" "Aku ingin tahu, Mbah, apakah ini semua sebanding? Apakah ada cara untuk keluar dari semua ini tanpa ada harga yang harus dibayar?" Suara Bu Ana gemetar, penuh keteguhan yang baru muncul dalam dirinya. Mbah Saroh hanya mengangguk. "Kadang, dalam hidup ini kita harus memilih. Jalan yang kau pilih sudah membawa keuntungan, tapi juga ada konsekuensinya. Itu adalah hukum alam." Bu Ana menatap Mbah Saroh dengan penuh harapan. "Lalu, apakah ada cara untuk mengembalikan semuanya? Apakah aku masih bisa kembali ke jalan yang benar?" Mbah Saroh diam sejenak. "Kehidupan adalah pilihan, Bu Ana. Jika kau ingin mengembalikan semuanya, mungkin ada cara, tetapi itu tidak akan mudah. Untuk kembali ke jalan yang benar, kau harus melepaskan apa yang telah kau ambil, bahkan jika itu berarti kehilangan semuanya." Bu Ana menunduk, menangis. "Aku tak bisa kehilangan ini, Mbah. Ini satu-satunya yang aku miliki sekarang. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan tanpa warung ini, tanpa kesuksesan ini." Mbah Saroh mendekat dan menepuk pundaknya dengan lembut. "Semua yang kau miliki sekarang datang dengan harga yang harus kau bayar. Tetapi ingat, harga itu bukan hanya dalam bentuk materi. Ada harga yang lebih dalam harga yang akan kau bayar pada dirimu sendiri." Setelah itu, Bu Ana pulang dengan perasaan bingung dan kacau. Ia tidak tahu apakah ia mampu melepaskan semua yang telah ia raih. Ketika ia memasuki rumahnya, melihat Pak Hasan yang sedang tidur dengan tenang dan Ardi yang sedang belajar, hatinya terasa sesak. Semua itu tercapai berkat warungnya. Namun di dalam hatinya, Bu Ana merasa terbelah. Hari-hari berikutnya, Bu Ana semakin merasa terperangkap dalam dilema. Satu sisi hatinya ingin kembali ke kehidupan yang lebih sederhana. Tidak ada lagi kesuksesan yang datang dengan cara yang tidak benar. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa tidak ada jalan kembali. Warungnya yang ramai sudah menjadi bagian dari hidupnya, dan keluarganya sudah terbiasa dengan kemewahan yang datang bersamanya. Suatu malam, ketika warung tutup dan semuanya tampak hening, Bu Ana berdiri di depan warungnya, menatap langit padang yang cerah. Ia akhirnya membuat keputusan. Dengan hati yang berat, dia memutuskan untuk menutup warung soto. Tidak ada lagi yang bisa dia pertahankan di sini. Keputusan itu datang dengan rasa berat yang mendalam. Namun Bu Ana tahu bahwa dia harus memilih untuk kembali ke jalan yang benar, meskipun itu berarti kehilangan semuanya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kesuksesan yang diraih dengan jalan pintas, melainkan dari kedamaian hati yang datang dengan kebersihan jiwa. Dengan perlahan, Bu Ana mulai menjual semua yang ada di warung,
memberikan sebagian hasilnya kepada orang-orang yang membutuhkan, dan mengembalikan sebagian dari yang telah ia ambil. Hari-hari setelahnya terasa lebih ringan, meskipun kehilangan itu masih menyakitkan. Namun, di dalam hatinya, Bu Ana merasa telah menemukan kedamaian yang telah lama hilang. Warung soto sudah ditutup, tetapi Bu Ana menemukan bahwa hidupnya yang baru, meski penuh tantangan, jauh lebih berarti. Ia kini menjalani hari-harinya dengan hati yang lebih tenang, bersama keluarga yang ia cintai, dan berharap bahwa di suatu saat nanti, mungkin akan ada jalan baru yang lebih baik, tanpa harus membayar harga yang terlalu mahal. Pertama, dalam Islam, segala rezeki yang kita peroleh haruslah halal dan diperoleh dengan cara yang baik. Tuhan telah mengajarkan umatnya untuk selalu mencari rezeki yang barakah, yaitu rezeki yang tidak hanya mendatangkan keuntungan materi, tetapi juga memberi keberkahan dalam hidup. Seperti halnya dalam cerita warung soto ini, meskipun kesulitan hidup datang silih berganti, penting untuk mengingat bahwa jalan yang halal akan selalu membawa kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai kita tergoda untuk mencari jalan pintas yang melanggar aturannya, karena Allah lebih mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Kedua, Islam juga mengajarkan untuk selalu bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, meskipun dalam keadaan sulit sekalipun. Sebagai umat yang beriman, kita harus selalu optimis dan berusaha dengan penuh kesabaran. Kesulitan hidup adalah ujian yang dapat meningkatkan kualitas diri kita jika kita menjalaninya dengan tawakal kepada Allah. Seperti dalam cerita warung soto, di tengah kesulitan, beliau tetap tegar dan menjalankan usaha dengan penuh ketulusan, percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Ini adalah contoh bahwa dalam Islam, keberkahan hidup datang dari usaha yang disertai dengan iman yang kuat dan rasa syukur yang tulus. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat.